Ya, record dah. Nanti biar saya upload di apa di Google Channel, YouTube channel. Ya, jadi hidrosfer itu berasal dari kata hidro. Hidro artinya adalah di sini air ya. Kalau kalimatnya air artinya. Jadi yang kedua ada disebut dia dengan spare ya. Yang kedua ada disebut dia dengan spare. Yang ini disebut dia dengan, kalau kalimatnya itu sama dengan spare. Apa itu spare? Ya, kalau katakan dia dengan spare, itu sama artinya anak kami ya. Itu sama artinya dia dengan lapisan. Ya. Sama artinya dia dengan lapisan. Jadi kalau dikatakan dia dengan hidrosfer, sama artinya dia kalau digabungkan arti dua kalimat ini, dua kata ini jadi hidrosfer, lapisan perairan. Jadi kalau digabungkan dia dua-dua semua yang kalimat ini, ya dia nanti menjadi yang disebut dia dengan lapisan perairan. Ya, disebut dia dengan lapisan perairan. Ini dia. Jadi ini dia kami ya. Jadi lapisan perairan ini kalau kita perhatikan di permukaan ini, hampir nanti dia semua permukaan bumi kita itu, ya permukaan bumi kita itu 70% itu adalah air, ya 70% adalah air. Dan selebihnya itu 30% adalah daratan. Ya. 30%. Ya, buat yang baru masuk ya, tolong dibuka semua kameranya. Ya, buat si Paulina Sirait, Widiawati Saragi, biar saya kenal ya, semua anak kami. Ya, biar saya kenal. Biar sekalian masuk ya. Ya, jadi lapisan perairan. Jadi perairan kita itu cukup banyak di bumi ini ya. Anak kami cukup banyak di bumi ini lapisan perairan. Ya, baik dia perairan darat, nanti perairan laut, maupun nanti di air dalam tanah, semuanya ada 70%. Nah, volume, bagaimana dengan volume air di permukaan bumi? Ya, kalau untuk volume air di permukaan bumi itu jumlahnya tetap. Ini yang kita pelajari. Ya, untuk volume. Kalau ini saya buat. Ya, untuk volumenya, volume air jumlahnya tetap. Jumlah tetap. Cuman karena air nanti dia disebut dia dengan siklus air, maka air cenderung berubah bentuk. Ya, itu nanti disebut, ada nanti mau kita pelajari, ada disebut hujan, ada yang disebut dia salju, semuanya itu adalah air yang ada di permukaan bumi. Yang nanti dia berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Nah, untuk anak kami itulah dia untuk masalah perairan. Jadi kalau dia diperhatikan nanti dia bahwa perairan itu dia di permukaan bumi itu cukup banyak sekali ya di permukaan bumi. Ya, samudra kalau kita perhatikan ada disebutnya dengan samudra Hindia, ada samudra Pasifik, ada samudra Atlantik ya. Jadi dari semua samudra ini yang terluas itu disebutnya dengan samudra Pasifik. Yang untuk nomor 2 luasnya itu adalah samudra Hindia, dan ketiga yang paling luas yang ketiga yaitu adalah samudra Atlantik. Ya, itu deh ya. Bisa ya untuk pengantarnya dari definisi hidrosfer. Oke ya. Nah, nanti kalau kita mau pelajari perairan laut, ada disebut nanti dia dengan istilah yang disebut nanti dia dengan oceanografi. Ya, apa itu oceanografi? Oceanografi adalah
yaitu ilmu mempelajari tentang laut, ya sesuai dengan teori daripada definisinya ini dia, ya. Nah, kemudian yang mau kita membahas di sini nanti dia yaitu adalah yang disebut dia dengan siklus air. Ada 3 siklus air. Seperti yang saya bilang tadi bahwa air itu jumlahnya tetap, namun dia berubah bentuk. Nah, inilah disebut dia dengan siklus air. Ya. Jadi air itu di permukaan bumi tidak berkurang dan tidak bertambah. Cuman dia berubah bentuk, ada menjadi es, ada yang menjadi awan, ada menjadi salju, ya ada menjadi air di danau, ada yang masuk ke dalam tanah, banyak macam. Ya, anakku, bisa ya? Bisa. Oke, saya lanjut ke topik slide berikutnya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nanti bisa dilihat, nanti saya share materinya di ruang guru ya, untuk videonya nanti saya upload di YouTube. Nah, untuk anak kami, nah ini perhatikan dia, siklus yang pertama adalah dikatakan dia dengan siklus pendek. Kenapa dikatakan dia dengan siklus pendek yang ini? Ya. Terjadi ini karena dikatakan dia pendek, ini prosesnya adalah singkat. Prosesnya singkat. Nah, kemudian prosesnya ini terjadi di laut. Prosesnya singkat, terjadi di laut. Ya, prosesnya bagaimana? Seperti gambar yang pertama ini kita perhatikan. Ya, yang pertama terjadi disebut nanti dia dengan evaporasi. Apa itu evaporasi? Kalau dikatakan dia dengan evaporasi, ini sama artinya dengan penguapan. Ya, penguapan dari benda abiotik. Apa abiotik? Kalau dikatakan dia dengan abiotik, apa itu? Dari tidak hidup, benda tidak hidup, ya. Dari benda tidak hidup. Contohnya itu apa? Contoh abiotik itu yang pasti adalah laut. Jadi laut yang dipanasi oleh matahari, airnya akan menguap dalam bentuk gas, ya. Itu akan dikatakan dia dengan evaporasi. Nah, setelah nanti dia menguap, lalu nanti dia terbentuknya disebut dia dengan awan. Apa itu awan definisinya, anak kami? Awan apa kemarin kita pelajari? Kumpulan titik hujan. Kumpulan uap air, ya. Kumpulan uap air. Jadi uap air itu semua, awan yang kita lihat di langit itu semua, itu adalah uap air. Ya. Pak, apakah semua awan itu bisa menimbulkan hujan seperti yang saya terangkan kemarin? Tidak, tidak semua awan. Yang sudah saya terangkan kemarin, awan yang pendek, yang dekat sekitar 2 km, 2000 meter, contohnya awan cumulus, awan stratus, ya itu berpotensi terjadinya hujan. Ya karena apa? Semakin berkumpul awan, semakin berkumpul, semuanya awannya akan semakin berat, lalu semakin dingin. Nah setelah semakin dingin, dia akan berubah menjadi titik air. Ya perhatikanlah dia, es itu kan kalau sudah dingin, kalau dia apa? Kalau terlalu dingin dia akan membeku, tapi kalau dia agak tidak terlalu dingin, dia akan berubah menjadi air. Ya. Nah, setelah awan itu nanti dia di sini dibawa oleh angin, awan itu bagaimana dia proses bisa menjadi hujan? Ya. Dia proses menjadi hujan ada status yang disebut nanti dia adalah kondensasi. Ya, apa itu kondensasi? Ini adalah proses uap air berubah menjadi titik air, ya. Titik air. Ya, itu dia. Supaya paham ya. Nah, ini dia dikatakan dia dengan kondensasi, ya. Setelah itu akan berubahlah dia menjadi terjadilah disebut dia dengan hujan. Nah, hujan ini dalam bahasa ilmiahnya nanti disebut dia dengan istilahnya adalah presipitasi, ya. Disebut dengan istilahnya adalah presipitasi, ya, bahasa ilmiahnya.
Bisa ya anak kami ya? Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, nanti saya upload bisa diulang-ulang. Ya, saya lanjut ke topik berikutnya. Ya, ke slide berikutnya. Itulah dia proses siklus panjang. Siklus pendek. Sekarang kita lanjut ke siklus sedang. Nah, ini dia agak lebih panjang nih prosesnya, yang disebut dia dengan siklus panjang. Jadi sama seperti apa tadi, ada disebut dia dengan evaporasi, ya. Ada disebut nanti dia dengan evaporasi, ya. Ya, ada evaporasi, penguapan dari benda abiotik, lalu terbentuk disebut dia awan yang kedua, ya. Nah, kemudian lalu awan itu akan dibawa oleh angin. Ya, jadi ini dibawa oleh angin ini awannya. Karena angin terus berhembus, ya. Dibawa dia menuju kemana? Prosesnya itu dibawa nanti menuju daratan. Tadi kalau siklus pendek tidak dibawa menuju daratan ya, hanya di laut. Di laut. Ya, jadi dia hanya dibawa menuju daratan. Nah, itu dia, dibawa angin awannya. Nah, sampai dia semakin jauh bergerak, semakin jauh, ini dia semakin jauh. Nah, disinilah nanti dia terjadi yang disebut nanti dia dengan kondensasi. Ya, kondensasi itu apa, Pak? Sama seperti yang bilang tadi, yaitu adalah proses terjadinya hujan. Nah, di sini terjadilah dia disebut dia dengan presipitasi. Ya, ini, bentar ya. Ya, di sini nanti terjadi yang disebut dia dengan presipitasi atau hujan. Nah, hujan itu akan dia jatuh ke permukaan tanah. Nah, di permukaan tanah air itu akan terbagi-bagi alirannya. Ya, ada nanti dia yang mengalir, perhatikan dia, mengalir melalui daratan, lalu mengalir ke dalam tanah. Ya. Kalau dia mengalir di permukaan tanah, istilahnya disebut dia dengan bahasa ilmiahnya adalah runoff. Ya, itu aliran air di permukaan tanah disebut dia dengan runoff. Nah, nanti yang masuk ke dalam tanah itu disebut istilahnya nanti dengan adalah infiltrasi. Ya, infiltrasi. Nah, ya, masuk ke dalam tanah disebutnya dengan infiltrasi. Nah, menyusuplah dia terus sampai nanti terbentuklah nanti di sini yang disebut dia dengan danau. Ya, terbentuklah danau di daratan, ada terjadi danau. Ya. Lalu setelah dari danau dia mengalir lagi, ya, mengalir lagi di permukaan tanah, keluar sampai menuju ke laut. Ya, inilah disebut nanti dia terbentuklah dia sungai. Sungai itu adalah aliran air yang menuju laut ataupun muaranya boleh menuju sungai juga, menuju danau, ya. Lalu nanti dia sampai di danau, kembali lagi dia ke danau, ke laut. Nah, kemudian dari dalam tanah ini nanti dia yang terinfiltrasi itu akan lagi dia membentuk aliran air dalam tanah. Apa itu disebut dia istilahnya? Disebut nanti dengan istilahnya disebut dia dengan perkolasi. Apa perkolasi? Itu sama artinya kalau bahasa singkatnya sungai dalam tanah. Ya. Dari proses infiltrasi. Lalu kembalilah dia ke laut. Ya, setelah kembali ke laut, lalu mengalami penguapan lagi. Nah, terbentuk lagi awan. Lalu dibawa lagi ke daratan. Nah, begitulah prosesnya terus-menerus selama bumi ini masih ada. Ya, begitulah proses secara terus-menerus. Jadi konteksnya adalah air itu tidak jumlahnya tidak bertambah dan tidak berkurang, cuman nanti dia akan mengalami banyak perubahan bentuk. Bisa ya? Bisa anakku kan? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa, Pak. Ya. Nanti ya kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini dia disebut dia dengan siklus panjang, ya. Siklus panjang. Nah, sama juga dia dikatakan dia siklus panjang
Kenapa dia Pak siklus panjang? Dia hampir mirip dengan siklus pendek, ya. Siklus sedang, sama-sama terjadi daratan. Nanti di sini yang menyebabkan perbedaannya yaitu adalah adanya siklusnya, perubahan bentuknya panjang, ya. Perubahan wujud air panjang. Itu dia. Ya, walaupun sama-sama dengan siklus pendek, siklus sedang, ya. Perubahan bentuk airnya panjang. Itu bertambah-tambah dengan bentuk air. Sama juga dengan waktu terjadinya yaitu siklus sedang, ya. Terjadinya nanti di sini dia ada disebutnya dengan evaporasi. Nah, ini dia ada disebut, nanti saya lupa tadi dia gambar yang sedang tidak ada, ya. Ada disebut dia dengan transpirasi. Ini harus dipahami, ya. Apa itu transpirasi? Kalau dikatakan dia dengan transpirasi, itu adalah penguapan dari benda biotik. Apa itu biotik? Yaitu hidup. Hidup. Ya, hidup, ya. Dari benda hidup, dari benda biotik ataupun hidup. Contohnya apa? Contohnya yaitu pohon, ya, hewan, manusia. Ya, kenapa demikian, Pak? Ya, kita juga mengeluarkan air. Ketika kita berkata, terkadang ada semacam asap keluar dari kita, ya itu termasuk uap air. Ya, itu dari kulit kita pun kalau kita keringat, setelah kita keringat, kita beristirahat sebentar, itu dari kulit kita akan keluar juga uap air. Itu dikatakan dia dengan transpirasi. Hewan juga demikian, tumbuhan juga demikian. Akan berkumpul semua dia ke udara, ya. Nah, itu anak kami, ya. Itu bedanya. Nah, kemudian awan itu sama juga prosesnya tadi dia. Awan akan dibawa ke daratan, ya. Akan dibawa ke daratan, ya. Akan dibawa ke daratan. Ini dia. Nah, setelah nanti dia dibawa ke daratan, ya, yang ini akan terjadi proses bukan kondensasi lagi namanya, ya. Ada namanya disebut dia dengan istilahnya sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi artinya adalah perubahan gas menjadi benda padat. Benda padat ini kalau dia air itu sama dengan terbentuknya butiran es. Ya, jadi boleh nama lainnya disebut dia dengan salju, ya. Butiran es, nama lainnya boleh dikatakan dia dengan butiran salju. Itu namanya dikatakan dengan sublimasi. Nah, terjadilah es, ya. Terjadilah hujan es atau disebut dia dengan salju. Ya, ini dia. Yang ini terjadilah hujan salju. Nah, setelah terjadi hujan salju, yang terjadi apa lagi? Yang terjadi yaitu adalah yang disebut dia dengan gletser yang ini. Ya, apa gletser? Ya. Apa gletser namanya? Kalau dikatakan dia dengan gletser, itu sama artinya dengan perubahan es menjadi air. Nah, air inilah nanti dia, ya, dia dari salju nanti dia berubahlah dia menjadi air. Itu disebut dia dengan gletser. Nah, setelah gletser terjadi, maka terjadilah seperti gambar di samping. Ini ibaratnya kiri kanan sama yang terjadi salju, ya. Maka terjadilah nanti di sini dia yang disebut nanti dengan sama yang pertama tadi, yaitu ada yang disebut dia dengan run off, ada yang disebut dengan infiltrasi, ya. Ini dia, saya buat run off, aliran air permukaan tanah, lalu ada juga di sini disebut dia dengan infiltrasi. Nah, selanjutnya, ya, terbentuk juga yang disebut dia dengan infiltrasi. Hasil infiltrasi itu air akan mengalir lagi ke laut. Nah, ini juga akan mengalir lagi ke laut, lalu sungai.
Nah, kemudian dari sini juga akan mengalir juga ke laut. Kembali lagi air itu ke dalam laut. Nah, inilah dikatakan dia dengan proses siklus panjang. Jadi prosesnya cukup panjang dari yaitu siklus sedang. Karena ada tambahan yaitu terbentuknya sublimasi, terbentuknya gletser, ya. Ini ya terbentuknya gletser, itu gunung kumpulan es. Lalu setelah itu terjadilah run off, terjadilah infiltrasi. Ya, bisa ya? Nah, jadi oke anak kami ya. Jadi itulah dia tiga siklus air yang ada di permukaan bumi. Siklus sedang, siklus pendek, siklus panjang, siklus sedang, dan siklus panjang. Bisa ya? Paham ya? Bisa? Iya. Iya. Saya lanjut lagi. Ya. Saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini dia istilah-istilah yang tadi ya, istilah-istilah tadi yang ada yang saya terangkan tadi dia sudah diterangkan di slide ini. Ya. Sudah diterangkan di slide ini, yaitu terjadi siklus air disebabkan adanya proses-proses yang meteorologis dan klimatologis. Jadi faktornya itu ada dua macam, seperti dikatakan, yaitu proses gejala meteorologis dan klimatologis. Antara lainnya apa? Oke, yang antara lainnya yaitu ada disebut dia dengan evaporasi, penguapan benda-benda abiotik, transpirasi, penguapan benda-benda abiotik. Nah, kemudian evapotranspirasi itu gabungan ya, gabungan itu. Lalu ada disebut dengan kondensasi, perubahan wujud air menjadi siklus air yang akibat pendinginan. Ya, ini dia gambarnya ya. Lebih terangkan dia lebih di sini. Nah, berikutnya. Nah, ini lagi dia, ada nanti dikatakan dia dengan yaitu adveksi ya, ada tambahan adveksi. Apa adveksi? Adveksi ini sama ya waktu belajar kita cuaca apa namanya itu. Ini pergerakan angin, itulah yang saya buat tadi dia bahwa di awan itu nanti dibawa oleh angin. Jadi konteksnya ini adveksi ini dimasukkan di sini dia, itu sama artinya dengan saya tulis di sini ya. Sama artinya pergerakan awan dibawa ke daratan, ke arah daratan. Bentar nak kami ya. Ya, dibawa ke daratan. Bentar ya, siapa? Saya kira dulu, saya lihat dulu. Sudah berapa kita di sini bergabung? Satu, bentar ya. 1, 2, 3. Tidak adanya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya. Ada menjawab aja lah di grup ini. Nah, ya, ini semua. Ya, oke ya, itu dia. Lalu selanjutnya ada presipitasi yang saya terangkan tadi sudah, ya. Ada presipitasi. Lalu ini dia, presipitasi. Ini presipitasi. Baru run off, infiltrasi sudah saya terangkan. Oke ya. Kita lanjut lagi ke yaitu adalah aliran air permukaan. Jadi ada disebut dia dengan air permukaan, ya, air permukaan. Air permukaan adalah bagian air hujan yang tidak mengalami, ya, tidak mengalami infiltrasi. Jadi dia tidak mengalami infiltrasi, tidak ada proses yang disebut dia dengan masuknya air ke dalam tanah, ya. Jadi tidak ada infiltrasi di sini. Ini ya infiltrasi, penyusupan. Bentar nak kami ya.
Ya, jadi ini adalah filtrasi, tidak mengalami filtrasi. Nah, air hujan itu akan mengalami peresapan muncul kembali ke permukaan tanah. Air itu akan muncul di permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi. Nah, ini dia air permukaan tanah. Apa saja dia air permukaan tanah ini? Yang pertama ada disebut gletser, danau, sungai, rawa, lalu laut. Itu ini perairan laut. Jadi yang menjadi perairan permukaan tanah itu nanti dia adalah danau, sungai, rawa. Ya, itu dia kenapa Pak danau sungai rawa termasuk permukaan tanah ya karena airnya sebagian tidak masuk ke dalam tanah. Tidak semua air dalam tanah itu air hujan itu akan mengalir ke dalam tanah. Ya nggak semua. Ya contohnya banjir sehingga nanti ada terjadi kasus dikatakan banjir. Nah, banjir itu ketika tanah tidak mampu lagi ataupun sungai tidak mampu lagi menerima air sehingga volume airnya itu bertambah tinggi, terus dia bertambah tinggi. Waktu kita 10 menit lagi nak ya. Bertambah tinggi. Nah, kemudian akibat bertambah tinggi, nah itulah dia akan mengenai daratan dan akan disebut dengan terjadinya banjir, ya, terjadinya banjir. Itu dia untuk air permukaan tanah. Oke, saya lanjut lagi slide-nya. Jadi dia gambaran semacam inilah dia gambaran kami ya. Air itu nanti dia secara yang kalau kita gambarkan nanti di sini secara apanya, secara besarnya ada perairan tanah dan perairan air tawar dengan air laut, ya. Jadi kelompok besarnya itu ada perairan tanah, ini air tanah, air laut. Nah, lalu air tawar ini nanti dibagi lagi dia ada air permukaan, air bawah permukaan, ya. Lalu selanjutnya ada lagi yang dibagi sebagai air tanah, ya. Ya, air tanah. Nah, lalu air tanah ini, air permukaan ini dibagi nanti dia ada sungai, rawa, dan sungai, danau, rawa. Itulah yang saya terangkan tadi ya. Sungai, danau, rawa. Lalu nanti untuk air laut, dia khusus tersendiri. Nah, ini dia kelompoknya ya. Kelompok daripada yang disebut dia macam-macam perairan. Ya, jadi ini garis besarnya. Ini adalah diagramnya ya. Diagram daripada yang disebut dia dengan air tanah. Nah, oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, danau nanti dia pembagiannya itu ada disebut dia dengan danau buatan, ya. Ada danau vulkanik, perhatikan yang saya buat danau buatan, danau vulkanik, danau tektovulkanik, oxbozoic, ya, karst sampai glasial dan tektonik, ya. Ini dia pembagiannya untuk kerangka-kerangka besarnya nih ya. Saya buat dulu biar supaya nanti paham kepada klasifikasinya, ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, kita mulai dari karena dia tadi kita pelajari adalah danau air tawar, ya, danau ya. Untuk yang disebut dia dengan perairan permukaan tanah. Yang pertama ada disebut dia dengan danau air tawar atau disebut dia dengan umum. Ya, apa itu danau definisinya? Kalau didefinisikan, danau itu sama artinya ya dengan istilahnya genangan cekungan daratan. Ya, cekungan daratan yang digenangi oleh air, yang digenangi oleh air. Itu disebut dia dengan danau. Ya. Kenapa dikatakan ada danau air tawar? Ya. Kenapa danau air tawar? Karena diisi nanti dia oleh air hujan, ya. Diisi oleh air hujan dan gletser. Gletser. Itu dia. Nah, itu dia semuanya umumnya danau, tapi ada juga yang disebut dia dengan danau air asin. Ya. Danau air asin. Loh, kenapa Pak ada danau air asin? Danau air tawar? Ya, nanti di sini jawabannya adalah
Karena air mengandung garam. Contohnya apa, anakku? Ada 2 danau di sini. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Contoh danau air asin. Siapa yang tahu? Yaitu yang pertama adalah laut mati. Pernah dengar laut mati? Dan yang kedua adalah laut Kaspia. Pernah, Pak. Ya. Laut kedua. Ini dia kenapa dia demikian, anak kami? Kalau gambarnya adalah seperti ini dia gambarnya. Waktu kita lihat lagi ya. Nah, bentar. Nah, kalau misalnya ini saya buat misalnya adalah ini gambar saya buat laut. Lalu saya gambar lagi dia misalnya adalah ini misalnya daratan. Ya, daratan. Lalu di sini nah, ini darat, ini saya tulis di sini ada laut. Laut. Lalu di sini darat. Ini darat, ya. Nah, oke, saya apakan lagi. Nah, sorry. Nah, ini dia danau. Danau air asin. Ya. Nah, perhatikan anak kami. Kenapa dia demikian? Kenapa dia demikian? Bisa dikatakan dia danau itu menjadi danau air asin. Jawabannya adalah karena air itu terperangkap, ya, terperangkap, tidak bisa, ya, tidak bisa dia kembali ke laut. Kenapa demikian? Ini saya buat, sorry ya. Ini saya buat misalnya adalah ketinggian. Ini saya garis kuning ini saya buat adalah ketinggian air laut. Ya. Nah, ini dia, air laut lebih tinggi daripada air danau. Ya. Garis kuning ini saya buat di air laut lebih tinggi daripada air danau, sehingga apa yang terjadi? Sehingga air danau tidak bisa kembali ke laut. Jadi keterangannya di sini adalah, ya, keterangan di sini saya buat, air danau tidak dapat ke laut, ya, ke laut. Jadi dia tidak bisa ke laut, sehingga apa yang terjadi? Akibatnya, ya, akibatnya material mineral terperangkap di danau dan menjadi garam, sehingga lautnya menjadi asin, sama seperti laut mati yang tertulis di Alkitab, ya. Laut mati seperti tertulis di Alkitab, itu dia laut yang kalau kita berenang itu mengapung pasti. Sama juga dengan laut Kaspia yang ada di Asia Tengah, ya. Itu dia karena ketinggian air lautnya di bawah air laut di samudra. Jadi Danau Toba itu kenapa Pak nggak bisa asin? Karena air Danau Toba itu lebih tinggi dibandingkan dengan laut, sehingga airnya keluar melalui sungai, dan itu dia akan membawa seluruh material
ya, material yang ada dalam danau dan danau itu tidak menjadi asin. Nah, nonton kami waktu kita udah mau habis, semuanya perhatikan, ya, semuanya perhatikan. Ada ujian ulangan untuk topik atmosfer di ruang guru. Sekarang ini saya bagikan, bisa kamu kerjakan, ya. Soalnya 20. Langsung jawab, pilihan berganda, ya. Angelita, kenapa belum masuk kau nak? Udah hapus akun yang lama? Tunggu, Pak. Loh, nanti kamu nggak bisa kerjakan. Besok terakhir jam 11. Ya. Saya umumkan jam 11 besok terakhir soal ujian ulangannya untuk topik atmosfer. Ya, dikerjakan hari ini. Sekarang saya share nanti saya share topiknya. Ya,